Di sebuah pasar kecil yang selalu ramai sejak subuh, ada satu lapak yang tak pernah sepi pembeli. Tapi anehnya, setiap orang yang belanja di sana selalu pulang dengan perasaan janggal. Kayaknya tadi kurang ya? Namun saat dicek ulang, semuanya terlihat normal. Sampai suatu hari, seorang ibu tua tiba-tiba berteriak di tengah pasar. "Demi Allah, timbanganmu tidak berkah." Sejak saat itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Pasar itu selalu ramai sejak subuh. Suara orang tawar-menawar bercampur dengan teriakan pedagang yang menawarkan dagangannya. Di antara banyak lapak, ada satu yang paling ramai diserbu pembeli. Lapak milik Pak Rafiq. Orang-orang mengenalnya sebagai pedagang yang murah dan ramah. Senyumnya selalu lebar, ucapannya sopan, dan ia cepat melayani siapa saja yang datang. Banyak ibu-ibu sengaja datang lebih pagi hanya untuk belanja di tempatnya. Pagi itu, suasana terlihat seperti biasa. Seorang ibu membeli beras 2 kilo. Pak Rafiq langsung mengambil karung, menuangkan beras ke dalam timbangan, lalu membungkusnya dengan cepat. "Ini Bu, 2 kilo. Pas," katanya santai. Ibu itu mengangguk dan langsung membayar. Tapi saat berjalan pergi, ia sempat berhenti sebentar. Wajahnya terlihat ragu. "Kayaknya tadi kurang ya," gumamnya pelan. Namun ia hanya menggelengkan kepala, lalu pergi begitu saja. Di balik meja dagangannya, Pak Rafiq tersenyum tipis. Tangannya diam-diam menyentuh bagian bawah timbangan. Ada sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Sebuah trik kecil yang membuat hasil timbangannya selalu kurang sedikit. Tidak banyak. Hanya 1 atau 2 ons. Sedikit saja. Nggak akan ketahuan, bisiknya dalam hati. Setiap pembeli yang datang, ia lakukan hal yang sama. Cepat, rapi, dan tidak mencurigakan. Semua terlihat normal. Seorang pembeli lain datang membeli gula. "Sekilo ya, Pak." Pak Rafiq menimbang dengan gerakan yang sudah sangat terbiasa. Jarum timbangan berhenti tepat di angka 1 kilo. Padahal aslinya kurang. Pembeli itu tersenyum puas. "Murah lagi, Pak. Di tempat lain lebih mahal." Pak Rafiq tertawa kecil. "Yang penting sama-sama untung, Bu." Namun setelah pembeli itu pergi, wajah Pak Rafiq berubah. Senyum ramahnya hilang, diganti dengan ekspresi serius. Ia membuka laci kecil di bawah meja. Uang hasil jualannya sudah menumpuk cukup banyak, bahkan baru setengah hari. "Lumayan, cepat juga nambahnya," gumamnya. Hari demi hari berlalu. Lapaknya semakin ramai. Banyak yang bilang dagangan Pak Rafiq paling laris di pasar itu. Bahkan beberapa pedagang lain mulai merasa iri. "Kenapa ya dagangannya laku terus?" tanya salah satu pedagang. "Ya karena murah, orang-orang suka yang murah," jawab yang lain. Tak ada yang tahu rahasia di balik itu semua. Sore harinya, saat pasar mulai sepi, Pak Rafiq duduk santai sambil menghitung uang. Ia terlihat puas. Namun tiba-tiba, seorang pria datang menghampiri. "Pak, tadi saya beli tepung di sini ya?" Pak Rafiq langsung tersenyum. "Iya, kenapa Pak?" Pria itu terlihat ragu. "Saya tadi coba timbang lagi di rumah, kayaknya kurang sedikit." Suasana mendadak hening. Pak Rafiq tetap tenang. Ia tertawa kecil seolah tidak terjadi apa-apa. "Wah, nggak mungkin Pak. Timbangan saya selalu pas. Mungkin timbangan di rumah Bapak yang beda." Pria itu mengangguk pelan, meski wajahnya masih penuh tanda tanya. "Ya sudah, mungkin saya yang salah," katanya akhirnya. Setelah pria itu pergi, Pak Rafiq menarik napas panjang. Lalu ia kembali tersenyum. "Mulai curiga ya, tapi masih aman," bisiknya. Ia lalu menutup lapaknya dan bersiap pulang. Langkahnya ringan, pikirannya tenang. Namun saat ia hendak pergi, angin tiba-tiba berhembus cukup kencang. Karung beras di sudut lapak jatuh satu persatu. Pak Rafiq terkejut. Kenapa ini?" Ia buru-buru merapikan kembali dagangannya. Tapi anehnya, beberapa karung terasa lebih ringan dari biasanya. Ia diam sejenak, mengernyit.
Perasaan tadi masih penuh. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. Tanpa ia sadari, seseorang sedang memperhatikannya dari kejauhan. Seorang ibu tua berdiri di ujung pasar, menatap ke arah Pak Rafiq tanpa berkedip. Wajahnya tenang, tapi tatapannya tajam. Pak Rafiq sempat melihat ke arah itu. Ia merasa seperti sedang diawasi. Namun saat ia menoleh lagi, ibu tua itu sudah tidak ada. Ia berdiri diam beberapa detik. Perasaan tidak enak mulai muncul, tapi ia memilih mengabaikannya. "Ah, cuma perasaan saja," katanya pelan. Lalu ia berjalan pulang, tanpa tahu bahwa hari itu adalah awal dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keesokan paginya, pasar kembali ramai seperti biasa. Suara langkah kaki, obrolan pembeli, dan teriakan pedagang bercampur menjadi satu. Pak Rafiq sudah datang lebih awal, menata dagangannya dengan rapi seperti tidak terjadi apa-apa kemarin. Wajahnya terlihat santai. Bahkan ia sempat bersiul kecil sambil membuka karung beras. "Rezeki lagi, hari ini harus lebih banyak," gumamnya. Satu persatu pembeli datang. Ia melayani dengan cepat dan ramah. Tangannya tetap lincah memainkan timbangan yang sudah ia atur sedemikian rupa. 2 kilo ya, Bu. Ini 1 kilo gula, Pak. Semua berjalan seperti biasa. Tidak ada yang curiga. Namun di tengah kesibukan itu, tiba-tiba suasana terasa sedikit berbeda. Beberapa pembeli mulai saling berbisik. "Coba deh, kemarin aku beli di sini kayaknya kurang," kata salah satu ibu. "Iya, aku juga ngerasa gitu," jawab yang lain. Pak Rafiq mendengar itu, tapi ia pura-pura tidak peduli. Senyumnya tetap terpasang. Orang-orang ini mulai banyak omong, pikirnya. Ia semakin cepat melayani, seolah ingin mengalihkan perhatian. Tidak lama kemudian, seorang ibu tua datang menghampiri lapaknya. Langkahnya pelan, tapi pasti. Pak Rafiq langsung mengenalinya. Itu ibu yang kemarin ia lihat di ujung pasar. Entah kenapa, dadanya terasa sedikit sesak saat melihatnya. "Ibu mau beli apa?" tanya Pak Rafiq, mencoba tetap tenang. Ibu tua itu tidak langsung menjawab. Ia justru memperhatikan timbangan di depan Pak Rafiq dengan sangat teliti. "Beras 1 kilo, katanya akhirnya. Pak Rafiq mulai menimbang. Tangannya sempat sedikit gemetar, tapi ia tetap melakukan triknya seperti biasa. Saat jarum berhenti, ia langsung memasukkan beras ke dalam plastik. "Ini Bu, sudah pas." Namun ibu tua itu tidak mengambilnya. Ia justru berkata pelan, tapi jelas. "Timbangan itu amanah." Pak Rafiq terdiam. Ibu tua itu melanjutkan. "Kalau kau kurangi hak orang lain, kau sedang menumpuk sesuatu yang tidak terlihat." Suasana di sekitar mendadak sepi. Beberapa orang mulai memperhatikan. Pak Rafiq tersenyum kaku. "Ah, ibu ini bercanda ya. Timbangan saya baik-baik saja." Ibu tua itu menggeleng pelan. Yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Ucapan itu membuat bulu kuduk Pak Rafiq merinding. Namun ia mencoba menutupi perasaannya. "Kalau ibu tidak percaya, silakan beli di tempat lain saja." Ibu tua itu tidak marah. Ia hanya menatap Pak Rafiq beberapa detik, lalu berkata, "Semoga kau sempat berhenti sebelum semuanya terlambat." Setelah itu, ia pergi begitu saja. Pak Rafiq berdiri diam. Tangannya terasa dingin. Ia tidak langsung melayani pembeli berikutnya. "Kenapa jadi kepikiran begini?" gumamnya. Namun tak lama kemudian, ia menggeleng keras. "Ah, cuma omongan orang tua," katanya, mencoba meyakinkan diri. Ia kembali bekerja seperti biasa. Tapi sejak kejadian itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Saat ia menimbang gula, jarum timbangan tiba-tiba bergerak sendiri sebelum ia menyentuhnya. Pak Rafiq terkejut. Ini kenapa? Ia mencoba lagi. Kali ini normal. Ia menarik napas panjang. Kayaknya aku yang capek. Namun belum lama, saat ia menuang beras dari karung, terdengar suara seperti ada sesuatu yang jatuh di dalamnya. Padahal tidak ada apa-apa. Ia membuka karung itu lebih lebar. Isinya terlihat biasa saja.
Tapi entah kenapa, ia merasa jumlahnya berkurang lebih cepat dari biasanya. Perasaan baru dibuka. Keringat mulai muncul di dahinya. Seorang pembeli menyadarkannya. "Pak, ini belum ditimbang." Iya, jawabnya cepat. Ia kembali bekerja, tapi pikirannya mulai tidak tenang. Sore hari, saat pasar mulai sepi, kejadian aneh itu semakin terasa. Timbangan yang biasa ia pakai tiba-tiba miring sendiri, padahal tidak ada beban di atasnya. Pak Rafiq menatapnya lama. Perasaan takut mulai muncul, tapi ia masih mencoba melawan. "Ini cuma rusak, besok ganti saja," katanya. Namun saat ia hendak menutup lapak, tiba-tiba terdengar suara seperti bisikan sangat pelan. "Kurang." Pak Rafiq langsung menoleh cepat. Siapa itu? Tidak ada siapa-siapa. Pasar sudah hampir kosong. Ia berdiri kaku beberapa saat. Jantungnya berdebar lebih cepat. Lalu ia buru-buru membereskan dagangannya dan pergi tanpa menoleh lagi. Di sepanjang jalan pulang, pikirannya terus terganggu oleh ucapan ibu tua tadi. Timbangan itu amanah. Langkahnya semakin cepat. Namun tanpa ia sadari, sesuatu mulai mengikuti, perlahan, dari belakang. Malam itu, rumah Pak Rafiq terasa berbeda. Biasanya ia bisa langsung makan lalu istirahat dengan tenang. Tapi kali ini, pikirannya tidak bisa diam. Ia duduk di ruang tengah, menatap uang hasil dagangannya. Jumlahnya banyak. Harusnya ia merasa senang. Namun entah kenapa, dadanya terasa sempit. Ucapan ibu tua di pasar terus terngiang. Timbangan itu amanah. Pak Rafiq menggeleng keras. "Ah, cuma omongan orang tua. Aku ini cari rezeki, bukan nyuri," katanya mencoba menenangkan diri. Ia lalu menyimpan uang itu ke dalam laci. Tapi saat laci ditutup, terdengar suara kecil seperti sesuatu bergeser di dalamnya. Ia langsung membuka lagi. Kosong. Tidak ada apa-apa. Pak Rafiq terdiam. Perasaan tadi ada suara. Ia mulai merasa tidak nyaman. Tak lama, ia memutuskan untuk tidur. Lampu dimatikan, rumah jadi gelap dan sunyi. Beberapa menit pertama, ia masih terjaga. Mendengarkan suara malam yang biasanya tidak ia perhatikan. Angin pelan. Suara kayu berderit. Dan sesuatu yang lain. Seperti ada suara sangat pelan. Kurang. Pak Rafiq langsung membuka mata. Ia bangun perlahan, duduk di tempat tidur. Nafasnya mulai tidak teratur. "Siapa itu?" bisiknya. Ia menyalakan lampu. Ruangan terlihat biasa saja. Tidak ada siapa-siapa. Ia turun dari tempat tidur, berjalan pelan memeriksa setiap sudut rumah. Dapur kosong. Pintu terkunci. Jendela tertutup rapat. Semua normal. Kayaknya cuma kebawa pikiran, katanya, mencoba meyakinkan diri. Ia kembali ke kamar dan mencoba tidur lagi. Namun baru saja ia memejamkan mata, suara itu kembali terdengar. Lebih jelas. Kurang. Pak Rafiq langsung bangkit. Kali ini jantungnya berdegup sangat kencang. Ia mencoba mencari sumber suara. Kepalanya menoleh ke kiri dan ke kanan. Tapi suara itu seperti datang dari mana saja. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu. Di sudut kamar, bayangan seperti bergerak. Cepat. Pak Rafiq membeku. Siapa di situ?" Suaranya gemetar. Tidak ada jawaban. Ia memberanikan diri mendekat sedikit demi sedikit. Namun saat lampu disorot ke arah itu, tidak ada apa-apa. Hanya tembok kosong. Pak Rafiq mundur pelan.
Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Ia langsung duduk di tempat tidur dan tidak berani mematikan lampu lagi. Malam itu terasa sangat panjang. Setiap beberapa menit, suara itu kembali muncul. Kurang. Kurang. Semakin lama, suara itu semakin sering. Pak Rafiq menutup telinganya. Diam, diam, katanya pelan. Tapi suara itu tidak berhenti. Sampai akhirnya, tanpa sadar, ia tertidur dalam keadaan duduk. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia berada di pasar. Tapi suasananya sangat berbeda. Sepi dan gelap. Lapaknya ada di depan, tapi terlihat kotor dan berantakan. Timbangan di atas meja terlihat besar, jauh lebih besar dari biasanya. Ia mendekat. Tiba-tiba, satu persatu orang muncul di sekitarnya. Wajah mereka tidak jelas, tapi suaranya terdengar. Mana hak kami? Kau kurangi. Kenapa kau ambil? Pak Rafiq mundur perlahan. Bukan aku, katanya panik. Namun orang-orang itu semakin mendekat. Timbangan di depannya tiba-tiba bergerak sendiri. Jarumnya berputar cepat. Lalu berhenti, tapi tidak di angka biasa. Jarum itu menunjuk ke arah Pak Rafiq. Ia terkejut. Apa ini? Tiba-tiba timbangan itu terasa sangat berat. Seolah menariknya. Pak Rafiq mencoba melawan, tapi tubuhnya seperti tertahan. Orang-orang di sekitarnya semakin banyak. Suara mereka semakin keras. Kurang, kurang, kurang. Pak Rafiq berteriak. Cukup. Aku tidak ambil banyak. Namun suara itu justru semakin keras. Tiba-tiba, semua mendadak gelap. Pak Rafiq terbangun dengan napas tersengal. Ia melihat sekeliling. Pagi sudah datang. Cahaya matahari masuk dari jendela. Ia langsung turun dari tempat tidur, wajahnya pucat. Cuma mimpi, katanya cepat. Namun saat ia berdiri, ia melihat sesuatu di tangannya. Ada bekas merah, seperti tekanan. Seperti bekas memegang sesuatu yang sangat berat. Pak Rafiq menatap tangannya lama. Perasaan takut mulai muncul lebih dalam. Namun setelah beberapa detik, ia kembali menggeleng. Ini cuma kebetulan. Ia mengambil air wudhu, lalu bersiap berangkat ke pasar seperti biasa. Meski dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai berubah. Tapi ia masih belum mau mengakuinya. Dan ia belum tahu, apa yang menunggunya hari ini akan jauh lebih buruk dari semalam. Pagi itu, langkah Pak Rafiq menuju pasar terasa lebih berat dari biasanya. Wajahnya masih pucat, matanya terlihat lelah karena semalaman hampir tidak tidur. Sesampainya di lapak, ia langsung membuka dagangannya seperti biasa. Namun kali ini, ia beberapa kali melihat ke arah timbangan dengan ragu. Masih normal, harusnya, gumamnya pelan. Pembeli mulai berdatangan. Seorang ibu memesan beras 1 kilo. Pak Rafiq mengambil beras, lalu menuangkannya ke timbangan. Tangannya berhenti sejenak. Untuk pertama kalinya, ia ragu melakukan triknya. Namun hanya beberapa detik. Ia tetap melakukannya. Jarum timbangan berhenti seperti biasa. Terlihat pas. Ini Bu, katanya sambil menyerahkan. Ibu itu tersenyum dan pergi. Pak Rafiq menarik napas lega. Tuh kan, nggak ada apa-apa, katanya mencoba menenangkan diri. Namun belum lama, kejadian aneh mulai muncul lagi. Saat ia menimbang gula untuk pembeli berikutnya, tiba-tiba jarum timbangan bergerak sendiri, turun sedikit. Padahal belum diberi beban penuh. Pak Rafiq langsung kaget. Loh. Ia coba mengangkat gula itu, lalu menimbang ulang. Normal. Ia mengernyit.
kenapa jadi begini? Seorang pembeli memperhatikannya. Pak, lama ya? Iya, bentar, jawabnya cepat. Ia kembali bekerja, tapi pikirannya tidak tenang. Beberapa saat kemudian, seorang pria datang membeli minyak. Saat ditimbang, pria itu memperhatikan dengan serius. Pak, boleh saya lihat timbangannya? Tanyanya. Pak Rafiq sedikit terkejut. Ya, silakan, katanya, meski hatinya mulai tidak enak. Pria itu mendekat, lalu menatap jarum timbangan dengan tajam. Beberapa detik, lalu ia menghela napas. Kayaknya kurang sedikit ya, Pak. Suasana langsung berubah. Beberapa pembeli lain mulai memperhatikan. Pak Rafiq tersenyum kaku. Ah, nggak mungkin, Pak. Dari tadi normal kok. Pria itu tidak langsung percaya. Ia mengambil barangnya, lalu berkata pelan. Saya bukan pertama yang merasa begini. Kalimat itu membuat dada Pak Rafiq berdebar. Namun ia tetap bertahan. Silakan saja kalau mau cek di tempat lain, jawabnya. Pria itu pergi tanpa banyak bicara. Tapi setelah itu, suasana di lapak mulai berubah. Tidak seramai biasanya. Beberapa orang memilih melihat-lihat dulu sebelum membeli. Bisik-bisik mulai terdengar lagi. Pak Rafiq mencoba mengabaikan semuanya. Ia terus melayani pembeli, walau dalam hati mulai gelisah. Sampai siang hari, kejadian yang lebih aneh terjadi. Saat ia membuka karung beras baru, ia terkejut. Isinya terlihat seperti sudah berkurang banyak. Padahal baru saja ia buka dari pemasok pagi tadi. Ini gimana bisa? Ia langsung mengaduk beras itu dengan tangannya. Tidak ada yang aneh. Tapi jumlahnya jelas tidak sesuai. Keringat mulai menetes dari dahinya. Belum sempat ia berpikir, tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Sudah mulai terasa ya? Pak Rafiq langsung menoleh. Ibu tua itu berdiri di sana. Wajahnya tetap tenang, tapi tatapannya tajam seperti kemarin. Pak Rafiq diam beberapa detik. Ibu lagi, katanya pelan. Ibu tua itu mendekat perlahan. Apa yang kau ambil dari orang lain akan kembali dengan cara yang tidak kau suka. Pak Rafiq menelan ludah. Ini cuma kebetulan, jawabnya cepat. Ibu tua itu menggeleng. Tidak ada yang kebetulan. Suasana di sekitar terasa sunyi, meski pasar tetap ramai. Pak Rafiq mulai merasa terpojok. Sudah Bu, jangan ganggu saya jualan, katanya agak kesal. Ibu tua itu tidak marah. Ia hanya berkata, selama masih ada waktu, berhenti. Lalu ia pergi begitu saja. Pak Rafiq berdiri diam. Tangannya mengepal. Perasaan takut bercampur kesal mulai muncul. Semua ini gara-gara dia, gumamnya. Namun belum lama, sesuatu terjadi yang membuatnya benar-benar panik. Timbangan di depannya tiba-tiba jatuh sendiri, tanpa disentuh. Brak! Semua orang di sekitar langsung menoleh. Pak Rafiq terkejut. Ia buru-buru mengambil timbangan itu. Namun saat ia berdiri, tangannya gemetar. Jarum timbangan itu berputar sendiri. Pelan, tapi jelas. Semua orang mulai memperhatikan. Kenapa itu? Rusak ya? Pak Rafiq mencoba menghentikannya, tapi jarum itu terus bergerak. Dadanya terasa sesak. Ia menatap timbangan itu dengan mata penuh ketakutan. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai sadar. Ini bukan hal biasa. Tapi ia masih belum siap menerima kenyataan itu. Sementara itu, dari kejauhan, ibu tua itu kembali terlihat. Berdiri diam. Menatapnya tanpa berkedip. Suasana pasar yang tadinya biasa saja berubah jadi tegang. Semua mata tertuju pada timbangan di tangan Pak Rafiq yang jarumnya masih bergerak sendiri. Pak Rafiq mencoba tersenyum, tapi wajahnya pucat. Ini cuma rusak, katanya terbata. Namun seorang pembeli maju ke depan. Coba timbang ulang barang saya, Pak. Dengan tangan gemetar, Pak Rafiq menimbang ulang. Semua orang memperhatikan tanpa suara. Jarum berhenti. Pria itu langsung mengambil barangnya, lalu menimbang dengan timbangan lain milik pedagang sebelah. Hasilnya berbeda.
lebih ringan. Kurang, kata pria itu tegas. Suasana langsung ramai. Beberapa pembeli lain ikut maju. Coba punya saya juga. Punya saya kemarin juga kayaknya kurang. Satu persatu mereka menimbang ulang. Dan hasilnya sama. Semua kurang. Wajah Pak Rafiq semakin pucat. Nafasnya tidak teratur. Ini tidak mungkin, katanya pelan. Tapi bukti ada di depan mata. Keributan pecah. Penipu. Curang. Kita selama ini ditipu. Pak Rafiq mundur pelan. Kakinya terasa lemas. Ia melihat ke sekeliling. Semua orang menatapnya dengan marah. Tiba-tiba, suara itu kembali terdengar. Kurang. Kali ini lebih jelas. Pak Rafiq menutup telinganya. Tidak, tidak. Namun suara itu semakin keras. Kurang, kurang, kurang. Timbangan di tangannya tiba-tiba terasa sangat berat. Ia berusaha menahannya, tapi tidak kuat. Berat. Timbangan itu jatuh lagi. Dan saat itu juga, tubuh Pak Rafiq gemetar hebat. Ia terjatuh di depan semua orang. Orang-orang mundur, sebagian ketakutan. Pak Rafiq mencoba bangkit, tapi tubuhnya tidak bisa dikendalikan. Matanya membelalak. Di dalam pandangannya, ia melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Orang-orang yang dulu pernah membeli darinya, berdiri mengelilinginya. Wajah mereka penuh tuntutan. Mana hak kami? Kenapa kau kurangi? Pak Rafiq menangis. Aku salah, aku salah. Namun suara itu tidak berhenti. Tiba-tiba semuanya gelap. Pak Rafiq pingsan. Azab yang menghancurkan. Sejak kejadian itu, Pak Rafiq tidak lagi berjualan. Ia jatuh sakit. Aneh, setiap kali ia melihat timbangan, tubuhnya langsung gemetar dan kejang. Ia berteriak ketakutan. Jauhkan, jauhkan. Keluarganya kebingungan. Sudah banyak pengobatan dicoba, tapi tidak ada perubahan. Sementara itu, kabar tentang kecurangannya menyebar cepat. Orang-orang tidak lagi percaya padanya. Lapaknya kosong. Dagangan yang tersisa membusuk dan rusak. Uang yang dulu ia kumpulkan, habis untuk berobat. Rumahnya yang dulu ramai, kini terasa sunyi. Suatu sore, Pak Rafiq duduk lemah di depan rumahnya. Tubuhnya kurus. Wajahnya penuh penyesalan. Seorang tetangga lewat, lalu berkata pelan. Dulu dagangannya paling laris, sekarang. Pak Rafiq hanya menunduk. Air matanya jatuh perlahan. Aku kira sedikit tidak apa-apa, ternyata semua dihitung, katanya lirih. Ia menatap tangannya. Tangan yang dulu sering mengurangi hak orang lain. Kini, tidak punya apa-apa lagi. Bab 7. Penyesalan yang terlambat. Beberapa hari kemudian, ibu tua itu datang ke rumahnya. Pak Rafiq terkejut melihatnya. Ibu, suaranya lemah. Ibu tua itu duduk di depannya. Aku sudah bilang, berhenti sebelum terlambat, katanya tenang. Pak Rafiq menangis. Saya salah, saya serakah, saya kira tidak akan ketahuan. Ibu tua itu menatapnya dalam. Yang tidak terlihat oleh manusia, tetap terlihat oleh Allah. Pak Rafiq menunduk dalam-dalam. Penyesalan memenuhi hatinya. Namun semua sudah terjadi. Ia hanya bisa berharap, semoga masih ada ampunan. Angin sore berhembus pelan. Suasana hening. Dan sejak hari itu, Pak Rafiq menjalani hidup dengan penuh penyesalan atas apa yang dulu ia anggap sepele. Kejujuran adalah amanah yang tidak bisa ditukar dengan keuntungan sesaat. Sedikit kecurangan yang terus dilakukan akan menjadi beban besar yang harus dipertanggungjawabkan. Harta yang tidak berkah tidak akan membawa ketenangan, justru mengundang kesulitan. Apa yang kita ambil dari orang lain, sekecil apapun, akan kembali kepada kita dengan cara yang tidak terduga. Jangan menunggu sampai semuanya terlambat untuk memperbaiki diri. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Kalau kamu merasa cerita ini bermanfaat dan menyentuh, jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar.
Dukung channel ini dengan like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya yang lebih menarik dan penuh pelajaran. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.